Hisbah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala kembali menakdirkan kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan padanya berpuasa. Bukan hanya sebagai taklif syariah, beban syariat. Akan tetapi justru dengan puasa ini Allah Subhanahu wa taala ingin memperbaiki hidup kita. 11 bulan lamanya kita hidup dengan keadaan yang bercampur, yang bertemu dengan banyak hal, sehingga terkadang membuat hati semakin keras, tidak lagi mendapat rasa khusyuk dalam beribadah. Bahkan bisa jadi itu disebabkan karena melakukan banyak kemaksiatan. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya kita dapat kembali menemui Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita umur sehingga dapat hidup pada bulan Ramadan ini, artinya adalah kebaikan yang sangat besar dan kesempatan yang bisa jadi tidak akan mendatangi kita lagi. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala firman pada Quran surah Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan pada potongan la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, dalam Zubdatul Tafsir min Fathil Qadir disebutkan, yakni dengan menjaga puasa tersebut, karena puasa dapat melemahkan keinginan hawa nafsu. Dan kita tahu kebanyakan maksiat itu datangnya dari hawa nafsu. Maka ketika bulan Ramadan ini, pada puasa ini, Allah Subhanahu wa taala membuat kita dapat kembali mengontrol hawa nafsu. Hal-hal yang biasanya dapat dilakukan 24 jam, maka setidaknya 12 jam, 13 jam. Dari situ kita dapat mengontrol hawa nafsu tersebut, yang kemudian dengannya kita meneruskan semangat, diteruskan ke sisa hari yang ada. Bukan berarti artinya ketika puasa dari setelah azan subuh kemudian hingga azan maghrib kita dapat mengontrol hawa nafsu kemudian dilampiaskan ketika sudah berbuka. Tidak, bukan begitu. Akan tapi justru dengan dapat menahannya di setengah hari, maka Anda juga dapat menahannya di sepanjang hari. Maka kemudian dengan berpuasa sebulan, semoga dengannya Anda dapat membiasakan diri untuk meninggalkan perkara-perkara yang buruk dan terus melanjutkannya di sisa bulan di sepanjang tahun berikutnya. Dan mengubah diri menjadi lebih baik, bertaubat pada bulan ini tentunya mendapatkan dukungan dalam keadaan Nabi SAW bersabda, "Idza ja'akum Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Yang artinya apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Ini sebuah dukungan. Maka ini saat yang tepat seseorang untuk berubah, karena pada bulan ini yang ada hanyalah antara dirinya dengan hawa nafsunya. Bukan lagi syaitan yang membisikkan, tapi dirinya yang sudah terbiasa melakukan kemaksiatan, dirinya yang sudah terbiasa untuk meninggalkan kewajiban. Sekarang kebiasaan tersebut bagaimana caranya agar dapat diubah pada bulan yang penuh mulia ini. Dan sebuah kesempatan seseorang itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya 30 hari
akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan pada setiap harinya. Dan pada setiap harinya Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang-orang dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalillahi fi kulli yaum utaqa'a minan nar fi syahr Ramadan, wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lah." Yang artinya sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkan. Maka dari hadis di atas, kesempatan yang tidak mungkin dilewati. Kita tidak tahu apakah di bulan-bulan lain kita dapat bersungguh-sungguh beribadah seperti di bulan ini, kita lebih bersemangat, tidak tahu. Dan faktor-faktor mendukungnya ketika di bulan-bulan lain orang bermaksiat terang-terangan siang dan malam hari, akan tapi bulan Ramadan keadaan mendukung, orang-orang semuanya menahan diri, maka saat itu pula kita juga menahan diri. Maka tidak lupa dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam kondisi keimanan mengharapkan pahala, maka dia akan diampunkan dosa-dosa yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu banyak ketaatan-ketaatan di bulan ini setelah puasa di siang hari, dengan kita menjaga sholat 5 waktu, mengikuti sholat tarawih, kemudian bersedekah. Itu dari sisi melakukan amalan-amalan baik, dan dari sisi menahan diri dari perbuatan maksiat, kita tahan dari maksiat-maksiat yang berasal dari hawa nafsu, yang itu bahkan bisa berasal dari lisan kita, yaitu ketika kita menjelekkan orang, menggibah, membicarakan keburukan orang lain, menghina orang lain, kita tahan. Dari mata yang melihat haram, kita jaga. Semoga Allah Subhanahu wa taala melalui Ramadan ini dapat memperbaiki kita menjadi muslim yang lebih baik ke depannya. Sebagai seorang muslim menjadi yang lebih baik, sebagai seorang suami menjadi lebih baik bagi keluarganya, sebagai seorang ayah menjadi lebih baik untuk anak-anaknya, dan begitu seterusnya. Sebagai seorang anak menjadi lebih berbakti kepada orang tua, dan tentunya kita menjadi hamba yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah pesan dari puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Apa itu takwa? Menjalani perintah dan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menaungi kita dengan taufik dan hidayahnya, serta menerima amal kebaikan kita di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan kemuliaan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.